Jemaat Tuhan, mari kita satu dalam doa, mohon bimbingan Roh Kudus. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih atas waktu, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman Tuhan boleh senantiasa kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari, agar nama Tuhan terus dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kadang kita sungkan ketika berbicara tentang persembahan dalam mimbar-mimbar gereja. Mungkin adat ketimuran di Indonesia, orang mengatakan gak enak berbicara tentang uang, kurang sopan atau kurang etis. Mungkin juga alasan-alasan psikologis yang lain yang mengatakan ada udang di balik batu. Ada apa di balik khotbah? Tetapi Bapak Ibu Saudara, justru di dalam Alkitab kita melihat banyak firman Tuhan yang berbicara tentang persembahan. Dimulai dari kitab Kejadian sudah berbicara tentang persepuluhan, di mana dikatakan bahwa Yakub berjanji akan mempersembahkan kembali 1/10 dari apa yang dia terima dari Tuhan. Dalam Kejadian 28 ayat 22. Sejak itu persembahan tidak saja diberikan karena suatu kerelaan, tetapi juga sebagai suatu kewajiban bagi bangsa Israel. Di dalam Perjanjian Lama, persembahan erat hubungannya dengan upacara korban. Dalam Imamat pasal 1 sampai dengan 7 ada 5 contoh jenis persembahan kurban. Seperti yang pertama, persembahan kurban bakaran, kedua kurban sajian, ketiga korban keselamatan, keempat korban penghapus dosa, dan yang kelima korban penebus salah. Bacaan kita pada saat ini juga menjelaskan bahwa persembahan ini adalah perintah dari Tuhan sendiri. Dalam ayat 1 kita lihat Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahan yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Dalam ayat 2 ini Tuhan Allah langsung mengatakan apa yang dikehendaki, apa yang diinginkan, haruslah dari ternak. Dan ayat yang ketiga berbicara tentang kualitas korban itu. Haruslah yang tidak bercela. Artinya korban yang diberikan itu tidak boleh yang sakit atau misalnya kakinya patah, cacat, dan lain-lainnya. Ini menjadi suatu persembahan yang terbaik yang diberikan kepada Tuhan. Kemudian dalam ayat 4 sampai ayat 9 kita melihat tentang tata cara menyerahkan persembahan kurban itu. Artinya orang yang membawa persembahan
harus meletakkan tangannya di atas kepala kurban sebagai tanda bahwa persembahan itu sudah menjadi bagian dari pendamaian atas dirinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketentuan pertama dalam pemberian korban adalah semua orang harus memberikan persembahan kepada Tuhan. Tidak ada alasan yang dapat diberikan, termasuk alasan ekonomi sekalipun, sehingga orang tidak dapat memberikan persembahan kepada Tuhan. Dalam imamat kita melihat bahwa peraturan-peraturan itu diberikan secara detail. Aturan-aturan persembahan yang diberikan kepada Tuhan. Pasal contohnya dalam pasal 5 ayat 7 yang mengatakan, jikalau seseorang tidak mampu untuk menyediakan kambing atau domba, maka sebagai tebusan salah dia harus mempersembahkan 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor burung merpati. Dengan demikian Bapak Ibu, tidak ada alasan bagi orang miskin atau orang yang tidak mampu untuk tidak memberikan persembahan kepada Tuhan. Mengapa semua orang harus memberikan persembahan kepada Tuhan? Jawabannya karena kurban adalah tanda syukur atas anugerah Allah. Setiap orang memberi sesuai dengan apa yang ada padanya. Orang yang berkelebihan memberi persembahan seharusnya tidak sama seperti dengan orang-orang yang berkekurangan atau orang miskin. Karena kalau dia memberikan sama dengan orang yang berkekurangan, itu berarti dia tidak mensyukuri berkat Tuhan yang telah dia dapati. Begitupun juga dengan orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang berkekurangan, tidak perlu memaksakan dirinya untuk memberi lebih banyak, tetapi dia memberi sesuai dengan kemampuannya. Bapak Ibu Saudara, umat Israel memberikan persembahan bukan hanya sebagai kewajiban, tetapi juga dengan kerelaan hati sebagai tanda akta iman mereka dalam hubungan antara Allah dan umatnya, bahwa Allah telah memberkati mereka, sehingga sebagai rasa terima kasih mereka juga membawa persembahan kepada Tuhan. Hubungan baik antara Allah dan umat membuat mereka memberikan persembahan bukan sebagai suatu beban, tetapi sebagai kesukaan, sukacita dalam memberikan sebagai tanda syukur mereka. Bukan juga sebagai suatu kerelaan sehingga dengan suka-suka mereka memberikan seberapa yang mereka mau, tetapi juga dengan suatu keharusan, karena hubungan dengan Allah yang begitu baik harus dihayati. Ketika Allah memberikan berkat, janganlah menghadap Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan seberapa yang ia mampu persembahkan kepada Tuhan sesuai dengan berkat yang dia terima. Ulangan pasal 16 ayat 16 dan 17. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus,
ketika kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Bukan dengan seberapa yang kita mau, atau karena rasa kekhawatiran kita, sehingga kita takut untuk memberikan persembahan. Tetapi firman Tuhan mengatakan seberapa yang kita mampu berikan, bukan dengan seberapa yang kita suka, tetapi dengan seberapa berkat yang kita rasakan. Itulah sebabnya ketika hubungan menjadi buruk antara Allah dan Israel, dengan keras Nabi Maleakhi berkata bahwa Israel telah menipu Tuhan karena mereka tidak melaksanakan persembahan persepuluhan mereka. Maleakhi 3 ayat 8 sampai yang ke-10. Pesan yang kedua dari bacaan kita, kurban yang tidak bercela. Orang-orang Israel membawa kurban hasil dari hewan peliharaan mereka. Artinya hasil dari kerja keras mereka. Bukan hasil curian, bukan hasil rampokan, tetapi dari jerih lelah usaha mereka. Orang harus memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, upaya pencucian uang bisa terjadi di mana saja. Gereja pun bisa menjadi salah satu tempat pencucian uang. Kadang orang berpikir yang penting uang ini dipersembahkan kepada Tuhan. Dari mana asalnya atau dari mana mendapatkannya tidak dipedulikan. Apakah itu hasil curian, hasil rampokan? Bapak Ibu Saudara, bacaan pada saat ini mengatakan bahwa kita harus memberikan persembahan yang tidak bercela. Bisakah dengan tegas gereja menolak bahwa pencucian uang tidak boleh terjadi di dalam gereja? Ini tidak mudah, apalagi kalau gereja membutuhkan uang. Tapi ketika kita bersama-sama mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan, pasti kita memberikan aturan-aturan di dalam memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Perjanjian Baru kita melihat contoh jemaat-jemaat di Makedonia. Mereka jemaat yang sangat miskin dan pada saat itu dalam pelbagai penderitaan. Tapi mereka mau untuk membantu orang-orang kudus yang sedang kelaparan di Yerusalem. Dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 1 dan 2. Bagi Rasul Paulus, persembahan adalah perwujudan dari rasa persekutuan dan tanggung jawab bersama dalam pembangunan tubuh Kristus. Artinya bahwa persembahan dalam ibadah-ibadah jemaat itu harus dirasakan oleh seluruh jemaat untuk memperhatikan kehidupan orang-orang yang tidak mampu. Kekurangan ditutupi oleh mereka yang berkelebihan. Kalau dalam zaman dahulu, dalam ibadah-ibadah agama-agama kuno, terdapat unsur aku memberi supaya aku diberi. Dan dalam pemberian persembahan seperti itu ada unsur sogok atau suap
kepada ilahi. Tetapi gereja abad pertama justru mengatakan pemahaman yang sebaliknya, bahwa kita memberi karena kita sudah diberi. Kita memberi karena kita telah menerima segala yang baik dari Tuhan. Rasul Paulus mengatakan dalam 2 Korintus 8 ayat 13-15, kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka. Bahkan Tuhan Yesus mengajarkan untuk memberi dari keterbatasan, seperti seorang ibu janda yang miskin. Bapak Ibu Saudara, seperti Tuhan telah memberkati kita secara teratur, maka marilah dengan teratur kita juga hendak menyatakan syukur kita, membawa persembahan kepada Tuhan. Justru dalam masa sulit ini kita harus memberikan persembahan, karena gereja bisa menjadi saluran berkat kepada banyak orang ketika gereja mempunyai persembahan yang banyak. Persembahan-persembahan yang diberikan bukan untuk menjadikan kas gereja besar atau ditabung atau menjadi kebanggaan tersendiri, tetapi persembahan-persembahan itu harus disalurkan sebagaimana doa-doa kita. Persembahan itu menjadi berkat bagi orang yang berkekurangan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam wilayah pelayanan GPIB ada beberapa gereja yang sangat sulit, teristimewa di pos-pos Palkas ataupun di kota-kota besar di mana banyak jemaat juga yang mengalami PHK atau dirumahkan. Banyak orang yang tidak bisa membayar kontrakan rumah. Banyak dampak dari COVID-19 ini, sehingga banyak orang yang susah, tidak terlepas juga dari umat Tuhan. Dan mereka ada yang datang ke gereja. Apa yang dapat dilakukan oleh gereja? Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya, kamu harus memberi mereka makan. Bapak Ibu Saudara, kita tidak saja mengharapkan mujizat-mujizat yang besar terjadi pada saat ini, tetapi Tuhan juga mau memakai kita sebagai mujizat yang dihadirkan dalam kehidupan orang lain. Di tengah-tengah masa sulit ini, kita diberkati untuk menjadi berkat. Mari bawa persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Dengan ketulusan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.